Pemirsa, kakak beradik di Purwakarta, Jawa Barat ditangkap usai berhasil mencuri uang ratusan juta rupiah dari sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya liburan. Ya, dalam aksinya modus kedua pelaku dengan berpura-pura menjadi gelandangan untuk mengelabui warga. Aksi seorang perempuan masuk sebuah rumah yang ditinggalkan pemiliknya di Purwakarta, Jawa Barat terekam CCTV. Pelaku dengan leluasa masuk dan menenteng sebuah plastik saat keluar rumah. Berbekal hasil rekaman CCTV, polisi akhirnya meringkus dua pelaku yang merupakan kakak beradik spesialis pencuri rumah kosong. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku berbagi peran, di mana sang kakak memantau situasi rumah yang menjadi target dan sementara sang adik menjadi eksekutor dan berhasil menggasak uang tunai 165 juta rupiah, 2 gelang dan cincin emas. Kepada petugas, pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk berfoya-foya selama libur Nataru. Diketahui modus pelaku yakni berpura-pura menjadi gelandangan dengan pakaian compang-camping. Modus operandinya, jadi dua orang ini bekerja sama, kemudian mereka pura-pura menjadi gelandangan, mengamati rumah-rumah yang kosong. Kebetulan ada satu rumah yang kosong, kemudian yang LL ini dia masuk melalui pintu belakang, yang bukan orangnya, kemudian dia mencongkel lemari, DB-nya ya, yang kita lemari. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal terkait pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan. Ya, pemirsa, berhati-hati ketika Anda meninggalkan rumah pada saat liburan. Tetap dikunci atau kalau perlu titip tetangga kiri kanan. Kalau ada satpam security, tolong juga dijagain rumahnya gitu ya. Jangan tertipu dengan penampilan. Iya, dan juga mungkin untuk kalau misalkan yang rumahnya ada di komplek, ini harus ada petugas yang sering keliling untuk memantau rumah yang ditinggalkan ini apakah dalam kondisi masih tergembok, apakah aman begitu. Jadi secara tidak langsung semua keamanan ini terjaga baik dari diri kita sendiri dan juga lingkungannya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang kurir paket ditangkap petugas dari Polres Cimahi, Jawa Barat. Ya, pria yang merupakan kurir paket ini ditahan pasca mencabuli seorang pelajar di sebuah hotel. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku menjemput korban di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku merupakan seorang kurir asal Jakarta Utara yang sengaja datang ke Cimahi untuk bertemu dengan korban. Korban merupakan seorang pelajar SMP yang masih berusia 14 tahun. Korban pun dibawa ke hotel dan pelaku membujuk rayu korban untuk berhubungan badan dengan janji akan dinikahi. Orang tua korban yang khawatir anaknya tidak pulang langsung melapor ke polisi. Petugas pun segera menangkap pelaku di lokasi yang tak jauh dari rumah korban. Untuk motifnya sendiri, bahwa pelaku memang merasa bernafsu setelah melihat bentuk tubuh korban. Perlu diketahui bahwa korban masih berumur 14 tahun dan memang masih sebagai pelajar. Dan pada saat pertemuan tersebut, pelaku mengiming-imingi korban berjanji untuk menikahi, ya. Kemudian terbuai korbannya, ya. Kemudian terjadilah perbuatan tersebut. Korban dan pelaku berkenalan via media sosial. Setelah intens berkomunikasi, pelaku nekat menyambangi rumah korban. Saat diinterogasi, pelaku mengaku terpicu karena tergabung dalam grup dewasa di aplikasi percakapan. 2 tahunan. Memang sering di dalam itu isinya apa aja? Ya, konten dewasa. Konten dewasa semua. Dan memang interaktif gitu semuanya. Gitu. Itu nyarinya bagaimana? Tahunya ada grup itu dari mana? Dari grup lain, link grup lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga akibat petasan 3 rumah di kawasan Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Ya, akibat peristiwa tersebut 1 orang terluka dan harus dirawat di rumah sakit.
Di Moneto terjadi kebakaran di Jembatan Lestari. Kobaran api membesar dengan cepat dan melahap 3 rumah di Jalan Kampung Sawah, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Besarnya kobaran api merambat ke sejumlah kapal nelayan yang bersandar. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan 40 personil dan 8 mobil pemadam untuk jinakan api. Selama 1 jam berjibaku dengan api, petugas Gulkarmat akhirnya memadamkan api. Waktu 00.20 terjadi kebakaran di Cilincing, yaitu di pinggir kali yang terbakar adalah rumah yang berbatasan dengan kali, yaitu untuk perahu nelayan. Yang terbakar ada kurang lebih 3 rumah. Untuk pada saat ini sudah proses pendinginan dan kita sudah luncurkan kurang lebih 8 unit ke TKP. Akibat peristiwa ini 1 orang mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit. Sementara kebakaran diduga akibat petasan menyambar ke rumah warga. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, masih karena petasan, 2 wisatawan ini menjadi korban ledakan petasan ketika pesta kembang api malam pergantian tahun di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan akibatnya korban menderita luka di wajah dan lengan. Petugas mengevakuasi korban ledakan petasan di tengah kepadatan pengunjung di kawasan Taman Pedestrian Jamgadang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 2 orang pengunjung menjadi korban ledakan petasan saat pesta kembang api malam pergantian tahun. Saat kejadian, korban bersama keluarganya sedang melihat kembang api dari bawah menara Jamgadang. Namun tiba-tiba ada kembang api atau petasan yang dinyalakan oleh pengunjung lain jatuh dan meledak mengenai korban. Salah satu korban terluka pada bagian mata terkena percikan ledakan kembang api yang meledak di bawah. Sementara seorang korban lain mengalami luka bakar di bagian lengan. Ya, lagi duduk. Terus? Mercon sudah di depan, mercon tuh mati. Terbang lagi, mercon hidup. Jadi ada 2 yang terdampak tadi, kena kembang api, yang 1 kena mata dan sudah lakukan penanganan di posko kita. Yang 1 lagi perempuan, tangannya sebelah bau, tangan sebelah kiri, robek juga kena kembang api. Tapi alhamdulillah semua bisa kita atasi di posko kerjasama PMI Kota Bukit Tinggi dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Korban mengalami luka bakar di bawah 5%. Saat ini kedua korban dalam kondisi stabil dan telah dibawa pulang oleh keluarga. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Detik-detik malam pergantian tahun di Bandar Lampung ini diwarnai insiden robohnya lantai 2 sebuah kafe di kawasan wisata Puncak pada wisata Puncak Gunung Balau. Iya, sejumlah pengunjung terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Lantai 2 sebuah kafe di kawasan wisata Puncak Gunung Balau, Kota Bandar Lampung tiba-tiba runtuh saat dipadati lebih dari 50 orang pengunjung di malam pergantian tahun baru. Struktur bangunan kafe yang terbuat dari kayu dan papan diduga tidak mampu menahan beban pengunjung yang melebihi kapasitas. Tercatat ada 5 pengunjung yang terluka dirawat di rumah sakit. Pihak pengelola kafe mengaku sempat membatasi jumlah pengunjung di lantai bawah maupun lantai atas. Namun menjelang detik-detik pergantian tahun, pengunjung banyak berpindah ke lantai 2 hingga akhirnya ambruk. Yang lantai pertama ini 45 orang, lantai kedua ini 45 orang. Nah setelah mau jam pergantian tahun, yang belakang ini lari ke depan semua, sambil lompat-lompat. Akibat insiden runtuhnya lantai bangunan kafe ini, polisi menutup sementara lokasi wisata untuk kepentingan penyelidikan. Itu ada sekitar 50 lebih pengunjung untuk merayakan tahun baru. Setelah melihat kembang api, mereka lompat-lompat sehingga mengakibatkan salah satu tiang yang ada di kafe tersebut tidak mampu menahan beban sehingga menyebabkan roboh. Polisi mengimbau pengelola lokasi wisata lebih memperhatikan standar keamanan dan kapasitas bangunan guna mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa, di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jembatan yang menjadi akses ke lokasi wisata juga ambruk karena diduga tidak kuat menahan beban. Ya, hingga kini penyebab jembatan yang ambruk masih terus diselidiki. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses ke objek wisata di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Jembatan ini ambruk diduga karena tak kuat menahan beban dari banyaknya pengunjung yang menikmati liburan tahun baru. Akibat peristiwa ini, terlihat sejumlah pengunjung terluka. Oh ya Allah, banyak korban. Oh ya, banyak korban. Ya Allah, korban. Banyak korban. Langsung bawa ke rumah sakit. Polisi kemudian melakukan penyelidikan di lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Seluruh korban akibat peristiwa ini dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aparat kepolisian dan pemerintah setempat menutup objek wisata yang dikelola oleh masyarakat ini untuk menghindari hal serupa terjadi. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Modus mengajak kencan dan janjian bertemu di tempat yang sepi. Seorang pemuda di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pencurian dan penganiayaan oleh 5 orang komplotan begal. Aduh, hati-hati ini ya. Kelima pelaku berhasil diringkus polisi. Mirisnya 2 di antara pelaku merupakan perempuan. Wow. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang, Sumatera Barat meringkus komplotan pelaku begal yang terjadi di daerah Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Petugas menciduk 5 pelaku di wilayah Dadok Tunggul Hitam di sebuah tempat permainan anak. Ironisnya, 2 di antaranya merupakan remaja putri. Selanjutnya, para pelaku yang terjaring dibawa ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Saat diinterogasi, para pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk pesta malam tahun baru. Dalam menjalankan aksinya, salah seorang pelaku berpura-pura mengajak korban kencan dan bertemu di lokasi sepi usai berkenalan di media sosial. Pelaku kemudian memeras dan menganiaya korban saat bertemu dengan komplotannya. Korban mengalami luka memar di bagian wajah akibat dianiaya pelaku dan kehilangan uang Rp600.000. Di mana modusnya yaitu dengan melakukan pemukulan terhadap korban, kemudian korban diminta untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening pelaku. Tim dari Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ada 5 orang terduga pelaku, di mana dari 5 orang terduga pelaku ini 3 diantaranya laki-laki yang merupakan ABH. Ada 2 orang pelaku wanita juga yang ikut melakukan penganiayaan dalam bentuk pemukulan kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, intinya nggak laki nggak perempuan, kalau niatnya jahat ya udah jahat aja. Tapi memang ini kan kita kalau dengar berita begal kayak tiap hari masih ada aja gitu. Betul. Ya. Ini terus mesti lebih diperketat lagi, mesti lebih di patroli ya. Lagi, mesti lebih kenceng lagi nih Pak Polisi nih. Tapi selain patroli, kita sebagai warga juga harus waspada kalau misalkan memang ada janjian kopi darat, lawas sekali bahasanya. Mau ada pertemuan gitu dengan seseorang, ini harus dicurigai, jangan sampai terbujuk rayu diajak ketemuannya ke tempat yang sepi. Iya. Yang minimal ke kafe, ke warung yang ada yang kan katanya mau kencan tadinya niatnya kan. Mungkin senangnya yang sepi-sepi, tapi ternyata ujung-ujungnya begal, kejahatan. Jadi mesti waspada, hati-hati, apalagi mau ketemu dengan orang yang belum kita kenal. Betul. Ya, dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada seorang wanita pengendara sepeda listrik di Palembang menjadi korban jambret oleh seorang pria bermotor. Ya, pelaku berhasil membawa kabur kalung emas milik korban. Seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda listrik di Palembang dijambret oleh seorang pria bermotor. Pelaku menarik kalung emas milik korban. Korban sempat berteriak, namun warga sekitar tak berhasil menangkap pelaku karena pelaku segera kabur menggunakan sepeda motornya. Sepeda listrik. Terus? Ini nak beli nasi kan ke sana. Terus? Tahu tiba-tiba dia narik ke rambut, langsung narik ke kalung aku. Gitu. Iya. Nah,
Korban telah melaporkan kejadian penjamretan yang dialaminya ke Polsek Kertapati, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Viral seorang pria terekam CCTV merusak lampu tanda tulisan taman di Kota Malang, Jawa Timur. Ya, pelaku akhirnya diringkus saat malam tahun baru dan sempat melukai polwan saat penangkapan. Aksi seorang pria di Kota Malang, Jawa Timur merusak sejumlah lampu taman terekam CCTV. Pelaku merusak lampu di 3 taman berbeda, yaitu Taman Galunggung, Taman Ijen Boulevard, dan Taman Raya Langsep. Berbekal rekaman video yang viral, Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berburu pelaku dan berhasil menangkapnya di sekitar Jalan Wilis, Kota Malang. Pelaku diamankan beserta barang bukti motor hitam yang digunakan saat melakukan perusakan. Pada polisi, tersangka mengaku frustasi karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan dan sudah 3 hari ditinggal istrinya pergi dari rumah. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan seorang polwan terluka. Sementara dari 3 lampu tulisan taman ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengaku mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang perusakan dan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama iNews Today, di mana ini informasi selanjutnya adalah petugas sebuah minibus terbalik usai menabrak separator busway di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga karena sopir mengkonsumsi minuman keras. Diduga sang sopir mengkonsumsi miras sebuah minibus yang berisikan 4 orang penumpang terbalik usai menabrak separator busway di kawasan Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sisa botol yang berserakan di jalan saat mobil terbalik. Petugas Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan ke posisi semula. Menurut warga, mobil berplat nomor polisi B1855WIE langsung tancap gas usai berbelanja dari warung kelontong. Naasnya mobil tersebut malah menghantam pembatas jalan dari jalanan yang agak berbelok dari arah Senayan menuju Blok M. Ada 4 orang. Terus penyebabnya apa nih Bang? Penyebabnya nabraknya apa dulu dia tadi? Dari sono, itu yang ada trotoar itu tuh. Berarti langsung dari sini. Berarti sempat termental juga berarti kendaraan. Saya lagi ngambil botolan tuh di situ. Usai dilakukan evakuasi oleh petugas Laka Lantas, mobil minibus diamankan ke kantor Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara 4 orang dalam mobil termasuk sang sopir telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan medis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Iya, ini sementara itu sidang etik untuk 1 oknum polisi masih berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Dua oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubit sama untuk Kanit.
Direktur sama tadinya sudah diputus PDDH dan mereka mengajukan banding ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Pelaksanaan sidang etik sudah dilakukan terhadap 3 terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M. Ketiga oknum polisi tersebut disidang secara terpisah oleh 3 majelis komisi kode etik profesi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, terpidana kasus korupsi Timah Harvey Muiz kembali menjadi sorotan. Usai vonis ringan yang dikecam banyak pihak, Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi diketahui menjadi penerima bantuan iuran alias iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan Pemprov Jakarta. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau WHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada JKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri. Harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya di JKN mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan, tapi nanti juga kita seiring, kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga Jalan Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat ini mendesak penertiban menyeluruh pasar tumpah di lokasi tersebut. Ya, pasalnya lokasi pasar dianggap mengganggu ketertiban lingkungan serta aktivitas warga. Warga memasang baliho dan spanduk di sepanjang jalan yang merupakan bentuk penolakan pasar tumpah di Jalan Merdeka, Kota Bogor. Keberadaan pasar tumpah dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan warga dan pengguna jalan. Warga meminta aparat segera mengambil langkah tegas menertibkan pasar tumpah dan menumpas aksi premanisme di kawasan tersebut. Menyayangkan memang tindakannya dari pemerintah sendiri agak lamban dalam menyikapi pasar tumpah di sekitar Jalan Merdeka ini. Dan kami pun juga sudah melayangkan surat audiensi kepada saya yang memang sampai sekarang belum mendapat respon. Jadi mohon segera mendapat perhatian dari pihak terkait agar cepat dicari solusinya mengenai perihal pasar tumpah ini. Sebelumnya 43 kios bagodan liar yang tidak berizin di area pasar tersebut pernah dibongkar. Namun saat ini pasar tumpah kembali beroperasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memutuskan untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Jadi bisa agak napas dikit gitu kali ya. Sementara barang dan jasa tidak mewah ditetapkan tarif PPN yang berlaku sejak tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat pada Selasa lalu. Kedatangan Prabowo ke kantor Kemenkyu bertepatan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% mulai tahun 2025. Usai memimpin rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kantor Kemenkyu di penghujung tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dalam konferensi persnya untuk memberlakukan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada kelompok barang mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu, seperti pesawat pribadi, yacht, kapal pesiar, rumah mewah. Sementara untuk barang jasa tidak mewah tidak ada kenaikan PPN, tarif tetap yang berlaku sejak tahun 2022. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Diketahui pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 ini. Kenaikan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang perpajakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menegaskan jika kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Ya, hal itu disampaikan di akun Instagram miliknya. Dalam akun Instagramnya @smindrawati, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini menekankan PPN 12% hanya berlaku untuk barang-barang mewah. Sejumlah barang mewah yang terkena PPN 12% antara lain adalah pesawat pribadi, kapal pesiar, yacht, rumah, apartemen atau kondominium di atas 30 miliar rupiah, dan kendaraan bermotor mewah. Pemirsa, belasan orang di Cianjur, Jawa Barat harus dirawat di rumah sakit karena keracunan. Ya, para korban diketahui menenggak susu kambing yang sudah disembelih di acara akikah. Belasan warga Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat dilarikan ke IGD RSUD Sayang, Cianjur karena diduga keracunan. Para korban yang didominasi anak-anak ini diketahui minum susu kambing yang sudah disembelih dalam acara akikah salah satu warga. Usai minum susu tersebut, selang beberapa jam, para korban mengaku pusing, sakit perut hingga muntah dan diare. Penyebabnya yaitu mereka menyembelih kambing. Ya, kemudian kambing itu susunya besar, diminum, diperas, diminum susunya. Nah, kemudian ternyata itu jam 5 sore tadi, tak lama kemudian muntah-muntah, terus mual-mual, dan ada yang pingsan segala, makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Yang keracunan sendiri ini berapa orang Pak kira-kira? Belum bisa ditentukan ya, yang baru masuk tuh 12, katanya menurut informasi masih ada 20. Kemungkinan berarti akan bertambah Pak ya? Ya kemungkinan kalau emang iya banyak, ya pasti bertambah. Belasan korban masih mendapat perawatan intensif, sementara pihak desa mengimbau warga agar tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dan minuman. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 6 bayi di Kabupaten Jombang lahir di tahun baru 2025. Senangnya ya, bahkan dari ke-6 bayi tersebut, 2 diantaranya terlahir kembar. Inilah bayi-bayi istimewa yang lahir di tahun baru 2025. 4 bayi masih di ruang perawatan, sementara 2 bayi telah bersama orang tuanya. Dari ke-6 bayi tersebut, 5 lahir normal dan 1 lahir melalui operasi sesar. 5 bayi berjenis kelamin laki-laki dan 1 bayi berjenis kelamin perempuan. Ada pula bayi kembar yang lahir di awal tahun ini. Lebih uniknya lagi, bayi-bayi mungil ini lahir berurutan secara waktu kelahirannya. Mulai dari jam 6, jam 7,
jam 7.40, jam 9.55, jam 10.47, dan jam 10.48. Keenam bayi tersebut lahir dengan kondisi sehat. Semua 6. Jadi dari 6 itu ada berapa ibu itu? Ada 5 ibu. Jadi yang kembar. ada yang kembar. Iya, ada semua alhamdulillah baik, ya sehat, tidak memerlukan perawatan intensif. Para orang tua bayi ini pun merasa sangat senang dapat menyambut tahun baru dengan anggota keluarga yang baru. Sudah waktunya ya? Iya, sudah waktunya. Apa sudah direncanakan sebelumnya lahir di tahun baru ini? Tidak. Normal? Normal semua. Semoga jadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua. Lahir di hari yang spesial di mana diperingati banyak orang, kehadiran bayi-bayi ini diharapkan juga dapat membawa harapan baru bagi masa depan Indonesia. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Liburan tahun baru banyak dimanfaatkan warga untuk berwisata hingga kemacetan pun terjadi. Pastilah ya, semua orang pengen liburan soalnya. Di Kuningan, Jawa Barat, pemirsa, warga sampai harus memarkir kendaraan mereka di pinggir jalan karena sejumlah tempat parkir ini menjadi objek wisata ini penuh. Momen libur tahun baru dimanfaatkan warga untuk berwisata. Akibatnya, kendaraan di jalur utama Kabupaten Kuningan, Jawa Barat membludak dan mengakibatkan kemacetan. Salah satunya terjadi di wilayah Jalaksana dan Cilimus. Tak hanya kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 juga berjubel memadati ruas jalan yang menuju ke sejumlah tempat wisata. Tempat parkir yang penuh juga membuat banyak kendaraan yang memarkirkan kendaraan di sisi jalan raya. Tak sedikit pula para wisatawan ini menggunakan kendaraan bak terbuka bersama keluarga meski kendaraan tersebut tidak dianjurkan untuk mengangkut orang. Dari Tegal Gubuk, Om. Cirebon. Dalam rangka apa ini? Acara keluarga ini. Liburan. Om. Tapi sempat macet nggak? Sempat macet, Om. Berapa lama macet? 2 jam lebih lah kita. 2 jam? Iya, lebih. Ini kenapa pakainya bak terbuka? Ya biar enak keluarga, biar nyaman, Om. Biar ada AC alami, Om. Dari mana? Dari Gegesik. Dari Gegesik. Dalam rangka apa ini? Ya dalam rangka tahun baru. Liburan. Iya liburan. Tadi sempat macetnya Bu ya? Macet panjang. Macet panjang. Pulangnya. Kenapa pakainya bak terbuka? Hah? Kenapa pakainya bak terbuka mobilnya? Ya biar ada angin. Oh gitu. Nah. Dari Cirebon? Iya dari Cirebon. Banyaknya tempat wisata di Kabupaten Kuningan membuat warga menjadikan daerah ini tujuan berlibur. Diprediksi keramaian tempat wisata masih akan terus terjadi hingga 5 Januari mendatang bertepatan dengan usainya libur sekolah. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Ya lantas pemirsa, bagaimana pantauan arus balik libur Natal dan Tahun Baru di daerah lain? Ini kami akan langsung tanyakan ke rekan-rekan kami. Ini ada Irfan Hardiansyah di Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali ada rekan Inyoman Sudika. Namun kita ke Irfan terlebih dahulu. Selamat pagi Irfan, bagaimana situasi lalu lintas di sana? Apakah kendaraannya ini sudah mulai terlihat terpantau volumenya menambah? Ya, baik, selamat pagi Arlista, Dian dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, bahwa untuk situasi terkini arus lalu lintas di tempat kami melaporkan saat ini masih terpantau ramai lancar, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan maupun Trans Jawa, ataupun juga dari arah sebaliknya dari Palimanan dan juga Trans Jawa menuju ke arah Jakarta. Dan memang untuk kendaraan yang melintas di tempat kami melaporkan saat ini bahwa memang lebih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus antar kota. Dan dari data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga ini mencatat bahwa sejak sore kemarin hingga pukul maksud kami dari sore kemarin hingga tadi pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat mencatat bahwa
lebih dari 46.000 kendaraan yang melintas dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta. Dan sementara itu untuk dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan maupun Trans Jawa ini tercatat sebanyak lebih dari 28.000 kendaraan. Dan untuk update saat ini pukul 10:22 lebih dari 6.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan dan Trans Jawa. Kemudian untuk dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta ini sebanyak 5.000 kendaraan yang melintas. Dan pada momen arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru ini pihak Jasa Marga maupun kepolisian ini menyebutkan bahwa puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 2 Januari 2025, itu tepatnya pada hari ini. Dan tentunya jika nantinya terjadi kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama maupun juga di ruas tol Jakarta Cikampek, ini pihak Jasa Marga maupun kepolisian ini menyebutkan akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas, diantaranya ganjil genap, kemudian juga one way serta kontraflow. Dan tentunya kami menghimbau kepada para pengendara yang melakukan perjalanan ini, pastikan kendaraan Anda layak jalan serta pastikan juga ini e-tol Anda mencukupi dalam setiap transaksi di gerbang tol Cikampek maupun di gerbang tol lainnya. Dan pastikan juga kondisi fisik Anda ini dalam keadaan prima maupun maksud kami dalam keadaan fisik yang prima dan juga sehat. Sementara demikian Arlista dan juga Dian. Baik, terima kasih Irfan atas informasinya yang komprehensif. Kini kami ke Pelabuhan Gilimanuk, ada Inyoman Sudika. Silakan laporan Anda Inyoman, bagaimana keadaan di Pelabuhan Gilimanuk? Oke, selamat siang Rista dan Mbak Dian. Dari Pelabuhan Gilimanuk dapat saya laporkan sampai saat ini situasi arus balik masih cukup lengang, masih landai, di mana hari ini diperkirakan menjadi puncak, namun belum terjadi penumpukan kendaraan baik di luar pelabuhan maupun di dalam pelabuhan. Kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa dari Pulau Bali berjalan lancar, tidak ada antrean sampai saat ini, seperti itu saya dapat laporkan. Data yang dirilis oleh pihak ADP per 24 jam dari tanggal 1 kemarin sampai hari ini pukul 8 itu, dari Pelabuhan Gilimanuk sudah tercatat 34 penumpang yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Sedangkan untuk kendaraan semua jenis itu tercatat sekitar 7.000 unit kendaraan. Sedangkan dari arah Gilimanuk sendiri, sedangkan dari arah Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk Bali atau kendaraan masuk Bali itu tercatat kendaraan 4.900 unit dengan jumlah penumpang baik itu pejalan kaki maupun di dalam kendaraan sekitar 18.000 orang. Itu sementara yang dapat kami laporkan dari Gilimanuk, Rista dan Dian. Baik, terima kasih banyak laporannya Nyoman langsung dari Pelabuhan Gilimanuk, dan sebelumnya ada rekan Irfan di gerbang tol Cikatama. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Perayaan Tahun Baru di Kota Padang, Sumatera Barat diisi dengan pertunjukan sipasan. Dan sebanyak 700 orang warga memikul tandu yang diarak keliling Kota Padang berbentuk kelabang. Seperti inilah suasana perayaan tradisi sipasan, naga, dan barongsai yang digelar di kawasan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dalam merayakan Tahun Baru 2025 di Kota Padang. Ribuan warga berkumpul di pinggir jalan raya menunggu kedatangan rombongan arak-arakan sipasan. Sebanyak 700 orang warga dilibatkan dalam memikul tandu sipasan dengan panjang hingga 76 meter yang membentuk kelabang, sementara anak-anak duduk di atasnya. Arak-arakan sipasan menjadi lambang keberagaman di Kota Padang karena seluruh elemen masyarakat bergabung dan berbahagia bersama tanpa memikirkan budaya, agama, suku, dan etnis. Perayaan sipasan ini disambut antusias oleh sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang. Bagus sekali sih, ini kan juga bisa dibilang acara setiap tahun ya.
Jadi melestarikan juga seperti yang tadi Bapak Mayer dibilangkan, nanti setiap tahun bakal ada acara seperti ini, bagus sih. Jadi mengingatkan kita akan tradisi, juga kan siapa tahu nanti wisatawan luar bisa datang karena ini merupakan ciri khas Padang gitu. Jadi juga bisa menarik wisatawan supaya bisa lebih berkunjung ke Padang. Adalah sesuatu tradisi yang tentunya kita dukung secara bersama-sama karena bagaimanapun ini bukti keberagaman dari Kota Padang. Dan tentunya ini sangat menarik untuk ditonton, apalagi momennya bertepatan dengan tahun baru. Mudah-mudahan bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Padang. Diharapkan di tahun 2025, seluruh masyarakat dapat saling bahu-membahu dalam bergotong royong tanpa melihat perbedaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur Tahun Baru 2025, kawasan Malioboro ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Ya, peningkatan kunjungan wisatawan membuat arus lalu lintas di jalur menuju Jalan Malioboro padat. Objek wisata Malioboro kian ramai diserbu wisatawan di hari libur Tahun Baru 2025. Para wisatawan memanfaatkan hari terakhir libur Tahun Baru di Yogyakarta dengan berjalan di jalur pedestrian maupun di sekitar PKL Teras Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta hingga berfoto bersama keluarga. Terus ini di Teras Malioboro rencana mau ngapain, Mbak? Rencananya paling kita mau jalan-jalan, mau ke keliling lah ya. Ini kenapa milih Jogja sih, Mbak? Pertama karena deket ya, sekitar 4 jaman lah dari Surabaya. Terus bisa pakai mobil sih. Kesannya di Jogja di momen libur Tahun Baru ini seperti apa sih, Mbak? Istimewa. Betul, istimewa. Sementara itu, arus lalu lintas di Abu Bakar Ali dan Jalan Mataram menuju Malioboro dipadati ribuan kendaraan dari berbagai daerah. Dari Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari kedua arus balik Tahun Baru 2025, ribuan kendaraan pemudik dari berbagai daerah memadati rest area Heritage kilometer 260B di ruas tol Pejagan Pemalang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, volume kendaraan arus balik libur Nataru mencapai 4.500 kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi. Kepadatan volume kendaraan arus balik hari kedua Tahun Baru nampak di rest area Heritage kilometer 260B ruas tol Pejagan Pemalang pada Kamis pagi. Bangunan ikonik bekas pabrik gula Banjaratma Brebes ini menjadi favorit bagi pemudik Nataru yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sejumlah pemudik mengaku fasilitas yang lengkap seperti sentra oleh-oleh terbesar, aneka kuliner dan parkir yang luas membuat rest area tersebut menjadi favorit tempat istirahat. Terlebih titik lelah berkendara Jawa Timur dan Jawa Tengah bagian timur menuju Jakarta berada di Brebes. Ya pemirsa, bagaimana pantauan terkini di Stasiun Pasar Senen? Kita akan ke rekan kami Yasmin Atania di Stasiun Senen dan juga ada Unibar di rest area Heritage Banjaratma Brebes, Jawa Tengah. Kita ke Yasmin terlebih dahulu. Selamat siang Yasmin, bagaimana untuk kondisi di sana? Apakah sudah mulai terlihat penumpang yang datang ke Jakarta? Baik, selamat siang Alista dan juga pemirsa. Saat ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai, khususnya mereka yang baru saja tiba di Jakarta. Pasalnya hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik untuk di wilayah Daob 1 Jakarta. Berdasarkan data terbaru yang kami terima dari Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, hari ini akan ada lebih dari 43.000 penumpang yang menuju ke wilayah Daob 1 Jakarta. Dan ini angkanya masih tentatif mengingat penjualan tiket masih terus dilakukan hingga malam hari nanti. Jika kita bandingkan dengan data kemarin, di hari kemarin 1 Januari 2025 ada sebanyak lebih dari 37.000 penumpang
yang menuju ke wilayah Daob 1 Jakarta. Meskipun hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik, namun terkait dengan tingkat keberangkatan dari wilayah Daob 1 Jakarta ini masih terpantau tinggi. Total berdasarkan data terbaru yang kami terima hari ini akan ada sebanyak lebih dari 27.000 penumpang yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta ke sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, yang mana untuk di stasiun Pasar Senen sendiri total akan ada lebih dari 18.000 penumpang yang diberangkatkan pada hari ini. Dan sebagai tambahan informasi, Arisa Dian dan juga pemirsa, saat ini PT KAI Daob 1 Jakarta tengah mengadakan promo potongan harga 10% untuk penjualan tiket yang bisa dibeli di sejumlah channel penjualan, yang mana ini untuk 50 kereta api untuk periode tanggal 1 hingga tanggal 5 Januari 2025. Sekian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin atas laporan Anda di Stasiun Pasar Senen. Tadi kita lihat sudah mulai padat ya, penumpang. Dan kita ke rest area Heritage Banjaratma Brebes, Jawa Barat, ada Yunibar. Bagaimana situasi di sana, Yunibar? Ya, Arisa dan Dian dan pemirsa, di rest area 260B Banjaratma Brebes, Jawa Tengah ini saat ini masih dipadati ribuan pengunjung dari wilayah Jawa Tengah kemudian Jawa Timur. Sampai saat ini jumlah pengunjung sekitar 4.500 orang per hari, dan diperkirakan puncak mudik puncak arus balik gelombang ketiga ya akan terjadi pada Sabtu dan Minggu lusa, karena bertepatan dengan hari berakhirnya libur sekolah. Dan rest area ini sangat ikonik karena bekas peninggalan sejarah dari Belanda. Ada pabrik gula lengkap dengan sejumlah spot-spot foto. Kemudian ada juga fasilitas lainnya seperti SPBU, kemudian tempat istirahat, kemudian juga ada kolam renang, kemudian ada berbagai fasilitas seperti UMKM, pusat oleh-oleh dan kuliner yang pada saat libur Nataru ini mereka omsetnya meningkat hingga 4 kali lipat. Arisa dan Dian. Terima kasih banyak atas laporannya Yunibar. Tercatat ada 4.500 dari pengendara yang singgah di rest area Banjaratma ya, Brebes, Jawa Tengah. Dan sebelumnya sudah ada rekan Yasmin Atania di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih banyak rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, hari pertama di tahun 2025, Taman Impian Jaya Ancol ramai dipadati warga untuk menghabiskan momen libur panjang. Pastinya ya, ini Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta dan sekitarnya. Keramaian pengunjung Taman Impian Jaya Ancol di hari pertama tahun 2025 dimulai dari pintu gerbang masuk Ancol. Kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga bus pariwisata mengantri memasuki area Ancol. Pengunjung berasal dari Jakarta dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu libur tahun baru dengan mengunjungi sejumlah lokasi wisata di dalam Taman Impian Jaya Ancol. Area Pantai Lagun masih menjadi lokasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu libur dengan bersantai dan piknik bersama keluarga sambil bermain air dan pasir serta menikmati permainan wahana air. Satu, emang tempat ini ngangenin ya. Walaupun dari kecil saya sering ke sini, tapi nggak pernah saya bosan ke tempat sini. Kedua, ya inilah Jakarta ya, khas dengan Ancolnya. Iya, sejuk ya teman-teman, betul nggak? Iya. Pengen nyari suasana hiburan buat anak aja ini. Dari kemarin datangnya. Iya, nginap ya. Ya di sini ya suasananya lumayan seru juga. Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di momen libur panjang tahun baru 2025, disediakan pula ratusan bus gratis bagi pengunjung untuk berkeliling di dalam area Ancol. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, momen libur tahun baru dihabiskan warga dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata, salah satunya ini ke Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Kalista mau ke sana habis ini? Boleh yuk. Destinasi wisata yang edukatif ini pemirsa menjadi primadona bagi keluarga yang membawa anak-anak. Hari pertama di tahun 2025, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan ramai pengunjung. Didominasi warga yang membawa anak-anak
Mereka menghabiskan momen libur panjang tahun baru dengan menikmati wisata edukasi dan interaktif dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung, di antaranya gajah, jerapah, dan burung pelikan. Tak hanya warga dari Jakarta, sejumlah pengunjung juga berdatangan dari luar kota. Dari Parung Panjang, Bogor. Pertama healing gitu ya bahasanya, terus murah juga. Terus karena akomodasinya ada, ya udah kita jalan. Satu keluarga, satu kampung. Selain melihat satwa, warga juga berpiknik bersama keluarga sambil menikmati suasana asri di tengah kebun binatang. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, cuaca buruk yang melanda Bali saat pergantian tahun baru ini tidak menyurutkan wisatawan mendatangi lokasi wisata Tanah Lot. Ya, tercatat pengunjung di pantai tersebut mencapai hingga 8.000 per harinya. Cuaca yang cenderung mendung, bahkan seringkali hujan, tak menyurutkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Lot, Tabanan, Bali. Tanah Lot sendiri merupakan destinasi ikonik Bali yang kerap dikunjungi wisatawan, khususnya saat libur panjang seperti pergantian tahun. Jika dibandingkan dengan hari biasa, pengunjung Tanah Lot hanya sekitar 4.000 orang. Namun dalam rangka perayaan pergantian tahun baru 2025, jumlah wisatawan meningkat signifikan. Di kawasan DTW Tanah Lot mulai tanggal 22 sudah mulai ada peningkatan, yaitu rata-rata kunjungan kita di hari-hari sebelumnya itu 4-5.000 per hari, sekarang sudah meningkat menjadi 6.000 sampai 8.000 kunjungan per hari. Kemarin tingkat kunjungan kita di sampai 8.000 sekian. Artinya harapan kami ke depan terus artinya selama liburan ini kunjungan kita di kawasan DTW Tanah Lot mulai meningkat. Jika Anda berada di Bali dan hendak berwisata ke Tanah Lot, Anda akan dikenakan tiket masuk domestik seharga Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp30.000 untuk dewasa. Sementara untuk wisatawan asing, anak-anak akan dikenakan Rp40.000 dan dewasa sebesar Rp75.000. Bagaimana? Anda tertarik mengajak keluarga Anda menikmati keindahan Tanah Lot? Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.